Salam sehat. Di video masih berjudul Pilpres Efek, ya, jadi prediksi penunjukan menteri, ya, trading by news. Jadi ini adalah video untuk mempertajam, ya, bagaimana menyikapi news terhadap keputusan trading kita. Selasa 15 Oktober 2024. Ya, kita cari news. Ya, ini keadaan global. Eropa merah, Amerika merah, ya. Sedangkan ISER MSCI Indonesia atau IDO itu hampir menyamai dengan hijaunya bursa efek kita, yaitu IHSG. Ini futures merah, ya. Kemudian komoditi US dollar, ya, US dollar 15.564. Komoditi nikel timah merah, gold masih hijau. Nah, minyak malah merah, ya. Merah cukup dalam, ya, minyak, ya. Crude WTI dan Brent oil. Jadi minyak ini rasa-rasanya sekarang kurang punya bobot, ya. Jadi nggak seperti tahun 80-an, 90-an. Setiap Timur Tengah bergejolak, minyak naiknya nggak ketulungan atau naik sangat tinggi. Tapi untuk tahun ini, di mana ada perang Timur Tengah, minyak bergejolak sih, tetapi tidak signifikan. Kemudian, ya itu ya, kita langsung ke news yang lain. Kita tutup aja. Nah, di sini ada news, ya, lengkap daftar 49 calon menteri yang dipanggil Prabowo hari ini. Di sini ada yang perlu digarisbawahi, yaitu nomor 3, istri mantan Direktur Utama Indika Energi Wisnu Wardana, ya, Widianti Putri Wardana, ya. Itu nanti kaitannya dengan emiten tertentu. Terus coba Erick Thohir. Erick, ya, Thohir. Sini nggak ada, ya. Ya, kita langsung aja. Kita penekanannya ke nomor 3, ya, yaitu Widya Putri Wardana. Kemudian ada news lain lagi, ya, di sini, ya, yang saya dapat dari grup, ya. Jadi, ya, Mari MTLDN, ya. Karena Mari, ya, ingat ABA karena satu kepemilikan, yaitu oleh ini Erick Thohir. Ya. Jadi ini Mari, ABA, ya, Mari dan ABA. Kemudian TLDN. Nah, ini tadi kaitannya dengan yang nomor 3 ini. Widianti Putri Wardana. Tuh.
Nah, terus ya. Ini rekomendasi saham emiten di lingkaran Prabowo Gibran. Ya, di sini ini PT Panca Mitra Multi Perdana PMPP ya, itu yang berterafiliasi dengan Kaisang. Terus kemudian ini Bakri ya, Bakri nggak saya masukkan karena ya, sudah banyak orang tahu Bakri Group itu di sini yaitu yang kaitannya dengan Partai Golkar ya. Itu Abu Rizal Bakri kaitannya dengan Partai Golkar. Ada Bumi, Viva, VKTR dan lainnya ya, tapi tidak saya bahas. Di sini CBRE, PT Cakra Buana Resources Energy ya. Bergerak di bidang jasa angkutan modal laut dalam negeri dan luar negeri ya. Terus emiten PT Mentobi Karyatama Raya TBK. Ini kaitannya dengan pohon beringin juga. Jadi MKTR merupakan emiten grup Maktaur milik pengusaha Fuad Hasan Mansur. Ya, Fuad Hasan Mansur yang juga menjadi mertua Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Ya, Dito merupakan salah satu kader muda dari Partai Golkar. Ya, Toba sudah rahasia umum. Oh ya, naiknya udah duluan juga Toba. Jadi yang terkait dengan politik ya, sahamnya memang relatif udah naik seperti Toba, Bumi dan lain-lain. Kemudian ini konglomerat Garibaldi Thohir ya, masih keluarga Thohir, Erik. Yaitu Bovin, Adro, ADMR, ya. Gutuk. Ya, itu sekelas saja ya. Terus ini juga masih. Nah, ini orangnya. Yaitu Widayanti Putri Wardana. Ya, itu newsnya ya. Nah, sekarang kita lihat sahamnya. Nah, saham TLDN hari ini naik 16,9% ya, atau 17% ya. Dengan volume atau dengan valuasi yang meningkat signifikan ya. Dari cuma 51 juta, 67 juta menjadi 4,4 miliar. Jauh banget kan? 100 kali lipat ya. Kita ingin lihat saham beredarnya 7,7%. Ini high-nya di 25%, jadi sempat ARA. Tapi terus koreksi, loss-nya di 16%. Jadi banyak yang nyangkut juga, tapi nggak terlalu signifikan ya nyangkutnya. Retail mungkin ya. Ya. Jadi sempat ARA ditutup di 16,9%. Itu TLDN. Mari ya. Dari harga preview 51
ditutup di harga 66, yaitu naik 29,4%. Terus, nah ini peningkatan volume ya, dari 200 juta menjadi 1,4 miliar, kemarin di 39 miliar. Ya, jadi ini mantul ya, mantul dari low-nya, mantul yang pertama, mantul yang kedua. Ya. Mantul yang pertama naik 2%, mantul yang kedua naik 29,4%. Di mana saham pabriknya 43,5%. Mari, ini nggak sempat arah ya, jadi dia close-nya di high. Ya, jadi candle Morobosu ya. Ya intinya last price sama dengan high price. Di mana bandar udah untung atau rata-rata untung 6,9% dari harga rata-rata. Ya, itu ya. Mari ABA itu juga naik hari kemarin 8,8%. Ya. Valuasinya dari 32 juta, 4 juta jadi 264 juta. Dia arah ya. Arah kedua kalinya dalam 20 hari. Nah, ini sayang ada tato, yaitu masuk FCA. Ya, tato E dan X. Saham pabriknya 34%. ABA. Ya. Ini karena masuk FCA ya high sama dengan low sama dengan last. Itu Duo Mari milik Erick Thohir. Ya. Kemudian PMPP yang terafiliasi dengan Kaisang, harga preview 152, terus close di 164, yaitu naik 7,9%, valuasi meningkat dari 600 juta ke 4 miliar ke 9 miliar. Kita lihat saham pabriknya 22%, 0,7. Tertingginya di 10,5%, tutup di 7,9%. MKTR, nah ini jadi MKTR ini tidak ada gerakan valuasi, ya, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa MKTR tidak volatil ya, atau tidak elastis dengan news ya. Walaupun kita lihat chart ya, MKTR ya, walaupun aktif sih ya, akhir-akhir ini aktif. MKTR. Oh, aktif tapi bikin suntik ya. Nah, ini ada aktif, ada volume, tapi bikin suntik volumenya. Tapi secara chart bagus, jadi dia sideways lama, duduk manis untuk 3 hari 2 hari terakhir ini duduk manis di MA20. Dan ini ada gerakan volume sebetulnya, tapi nggak ekstrim ya. Nggak seperti misalnya PMMP. Nah, ini kan lebih volatil volumenya. Apalagi Mari. Nah, ini udah ada tanda-tanda ya keaktifannya. Ya, kalau ibarat burung berapi udah menunjukkan tanda-tanda mau meledak ya. Jadi membuat gerigi ya di chart. Kemarin membuat candle Morobosu. Nah, itu ya MKTR. Bovin ini
rasa-rasanya tidak ada gerakan. CBRE diem-diem aja, ya. Adro, ADMR, Raja, WRG ada gerakan ya, sebelumnya malah ya. Coba kita lihat ADMR, Raja dan WIRG. Raja. Nah, Raja ya aktif ya. Ini terkait dengan ketua DPR. Ya, aktif ya. Entah kebetulan, entah memang terkait dengan pelantikan beliau menjadi ketua DPR. Ya, I don't know. Tapi yang jelas waktunya sangat bertepatan. Terus WIRG ya, kalau ya ini kebetulan ya, sektor teknologi memang lagi on the right track ya, seperti Buka. Kita lihat Buka ya, itu ada gerakan volume. GoTo ya, juga ada gerakan volume. Jadi memang sektor teknologi itu sedang on fire ya. WIRG ya. Tadi udah. Nah, ini ya, jadi ada peningkatan volume yang luar biasa. Apakah ini kaitan dengan Pilpres, terutama pemilihan menteri? Ya, sepertinya sih ada korelasinya. Terutama TLDN ini, MARI dan ABA, PMPP. Jadi bisa disimpulkan bahwa keempat emiten ini paling elastis terhadap news ya. Memang yang saya tahu ya, PMPP, MARI, ABA ini memang punya ciri khas dia elastis terhadap news. Ya, saya kira itu ya. Nggak usah panjang-panjang. Video tentang trading by news ya, terutama dengan kaitannya dengan Pilpres ya, yang telah hampir finish tanggal 20 besok, pelantikan menteri rencana ya. Jadi trading berdasarkan prediksi penunjukan kabinet Prabowo Gibran. Salam sehat.